Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lulu Nurpadila, si kecil cabai rawit dengan penuh semangat. Oke teman-teman, masih ingatkah dengan saya? Saya adalah salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai jejak Khalifah di Nusantara pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia diduruk mendung, semua orang di Madinah menundukkan wajahnya kosong, pandangannya seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyerukan ke seluruh negeri bahwa Rasulullah SAW wafat. Pada saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkhutbah. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya." Setelah Abu Bakar mengatakan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatur Rasulullah, seorang pengganti Nabi untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia mereka. Maka desa Bani Syaidah bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut dengan Khilafah Islamiyah. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang berlimpah ruah jumlahnya, baik di atas maupun di bawah tanah, baik sebelum ataupun selepas pantai negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Kutipan Buya Hamka di dalam buku beliau dari pembendaharaan lama yang judulnya Sejarah Umat Islam, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahui bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi. Itu tentunya tidaklah tepat sepenuhnya karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait tentang kapan Islam masuk ke Nusantara. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Adapun yang menjadi fakta bahwa kerajaan Maharaja Widaparman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat 2 kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat sahabat itu ada hubungannya khilafah dengan Nusantara, dan secara historis sangat logis ketika itu superpower dunia itu adalah khilafah. Pada tahun 1258 dari arah timur datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan, yaitu pasukan Mongol yang datang dari utara Cina, sehingga terjadi pembunuhan Khalifah Al-Musta'sim oleh pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad itu menjadi kota kosong, penduduknya dibantai, khalifahnya dibunuh, kotanya dibakar, perpustakaannya dihancurkan. Wah, keadaannya kacau sekali. Tetapi ternyata banyak keluarga Abbasiyah, dinasti Abbasiyah yang selamat dari pembantaian orang-orang Mongol. Bani Abbasiyah ini yang dimakamkan di Aceh. Nah, bahwa sultan-sultan India itu juga begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara kesultanan ini di India mempunyai hubungan erat dengan Samudra Pasai. Seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa ialah Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal Sultan Gresik. Malik Ibrahim adalah orang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim
dikirim oleh Pasai untuk dakwahkan Islam kepada rakyat dan penguasa kerajaan Majapahit. Dan yang menjadi bukti bahwa Sultan Gresik ini pernah ada di Pasai ialah makamnya yang sama persis dengan Samudra Pasai. Kemudian dalam merentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah satu sultan dari Bani Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih merupakan realisasi janji sudah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebaik-baik pemimpin adalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dan pada akhirnya Sultan Babullah mempekerjakan 20 orang pasukan ahli militer. Utsmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian pasukan Khilafah Utsmaniyah yang dikirim Khalifah Selim kedua Salahuddin di Aceh. Pengalaman yang ia dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka. Dengan prestasi yang luar biasa, tentu Babullah tidak berdiri sendiri. Ada ikatan solidaritas dengan Sultan-Sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat, ikatan satu akidah Islam, ikatan dengan satu semangat jihad, ikatan satu kepemimpinan, karena seluruh sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Utsmaniyah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah jejak khalifah di Nusantara. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh mencari di sosial media ataupun alat-alat yang bisa membantu mengenai wawasan tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.